Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada teman-teman dan Bu Aya selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Kimia Bahan Alam 2. Saya Novita Dwi Widiastuti dengan NIM 2019-03-11-045, mahasiswa farmasi Universitas Esa Unggul. Di sini saya akan menyampaikan materi perkuliahan guna memenuhi tugas Praktikum Kimia Bahan Alam 2. Materi yang akan saya sampaikan yaitu ekstraksi konvensional dan non-konvensional. Topik pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada ekstraksi, kedua metode Soclete, yang ketiga metode enzim assisted extraction. Pertama, ekstraksi. Ekstraksi merupakan pemisahan komponen atau metabolit atau senyawa aktif dalam suatu campuran berdasar dari kelarutannya dari suatu simplisia baik nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai. Prinsip dasar ekstraksi adalah like dissolve like, yang dimana pelarut yang polar akan cenderung bekerja lebih baik dengan senyawa polar, begitupun sebaliknya. Selektivitas, pelarutan, biaya, dan keamanan harus dipertimbangkan dalam pemilihan pelarut. Sifat-sifat pelarut ekstraksi, ukuran partikel bahan baku, rasio pelarut pada padat, suhu ekstraksi, dan lama ekstraksi akan mempengaruhi efisiensi ekstraksi. Mekanisme ekstraksi. Step pertama yaitu pelarut menembus ke dalam matriks padat. Step kedua, zat terlarut-larut dalam pelarut. Step ketiga, zat terlarut terdifusi keluar dari matriks padat. Step keempat, zat terlarut yang diekstraksi dikumpulkan dan dapat diproses lebih lanjut. Jenis-jenis metode ekstraksi ada dua, yaitu metode non-konvensional dan metode konvensional. Yang merupakan metode konvensional antara lain ada macerasi, perkolasi, infusi, dekoksi, dan Soclete dan reflux. Dan untuk metode non-konvensional yaitu ada microwave assisted extraction atau MAE, ultrasonication assisted extraction atau UAE, supercritical fluid extraction atau SFE, enzyme assisted extraction atau EAE, dan accelerated solvent extraction atau ASE. Kedua ada Soclete extraction. Soclete extraction merupakan ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang selalu baru, menggunakan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinu. Pretreatment sampel sebelum ekstraksi Soclete itu jenis dan sifat sampel menentukan jumlah langkah berbeda yang harus dilakukan selama prosedur preparasi sampel. Pada langkah pertama, sampel biasanya dihomogenkan, digiling dan ditimbang. Untuk memastikan efisiensi ekstraksi senyawa organik non-polar, non atau semi-volatil, direkomendasikan bahwa matriks padat yang mengandung air seperti tanah, jaringan tanaman, bahan makanan, sedimen, lumpur, limbah, dan lain-lain harus dikeringkan dengan pengering, misalnya natrium sulfat sebelum dilakukannya ekstraksi Soclete. Karena kehadiran air dalam sampel dapat menurunkan efisiensi pelarut, yang menyebabkan perolehan senyawa non-polar yang rendah. Selain itu, senyawa yang larut dalam air dapat diekstraksi bersama. Dalam kasus sampel yang mengandung lemak atau analit non-polar lainnya yang terikat pada protein, karbohidrat, atau mineral, hidrolisis harus dilakukan untuk memutuskan ikatan, yang membuat analit target tidak tersedia untuk pelarutan. Selanjutnya, ketika sampel mengandung banyak senyawa yang larut dalam air, praekstraksi dengan air diikuti dengan pengeringan sangat penting. Manipulasi ini relatif memakan waktu ketika serangkaian sampel padat harus diperlakukan.
Tetapi mereka mengisolasi analit dari bahan uji dengan hasil terbaik dan kemurnian tinggi. Metode dan alat ekstraksi. Sampel padat ditempatkan ke dalam bidang ekstraksi berpori, diposisikan ke dalam ekstraktor soklet dan perangkat dirangkit. Kemudian pelarut yang ditunjukkan dalam gambar ini warna hijau ditambahkan ke dalam labu reservoir dan dipasangkan ke mantel pemanas. Kemudian pada saat mendidih, uap pelarut yang ada di dalam labu ini akan naik melalui lengan tabung dan mengenai kondensor. Pada saat di dalam kondensor ini terjadi pendinginan yang mengakibatkan uap air yang semula uap pelarut yang naik melalui lengan tabung ini akan menjadi cair kembali dan masuk ke dalam dan mengalir akan menjadi cair kembali dan mengalir ke sampel, di mana ia dapat meresap ke dalam matriks sampel dan melarutkan analit target. Ketika tingkat pelarut cair mencapai bagian atas tabung sifon, campuran pelarut zat terlarut tersedot menjauh dari ekstraktor dan kembali ke labu pelarut, kembali turun ke bawah. Serangkaian tadi merupakan satu siklus ekstraksi. Kemudian pelarut kembali menguap dan zat larut terkonsentrasi karena tertinggal di dalam labu pelarut. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari metode ekstraksi soklet. Kelebihannya yaitu kesetimbangan transfer mudah dipindahkan karena kontak berulang antara sampel dan bagian pelarut yang baru. Metodologinya sangat sederhana, peralatannya sederhana dan murah. Berbagai macam senyawa dapat diekstraksi dari matriks padat yang berbeda. Dan kekurangannya yaitu waktu ekstraksi lama hingga 48 jam, sejumlah besar pelarut digunakan sehingga ada masalah pembuangan limbah. Langkah penguapan atau konsentrasi diperlukan setelah ekstraksi. Selektivitas ekstraksi terbatas pada selektivitas pelarut. Selanjutnya ada Enzyme Assisted Extraction atau EAE. EAE merupakan ekstraksi yang dibantu oleh enzim dengan cara menghidrolisis komponen yang terdapat pada dinding sel sehingga permeabilitas dinding sel meningkat, yang menghasilkan hasil ekstraksi bioaktif yang lebih tinggi. Enzim dapat berasal dari bakteri, jamur, organ hewan, atau ekstrak sayur atau buah. Untuk menggunakan enzim secara paling efektif untuk aplikasi ekstraksi, penting untuk memahami sifat katalitik dan cara kerjanya, kombinasi enzim mana yang sesuai untuk bahan tanaman terpilih. Hal yang perlu diperhatikan dalam setiap penelitian ekstraksi berbantuan enzim adalah temperatur reaksi, waktu reaksi, pH sistem, konsentrasi enzim, ukuran partikel substrat. Dan umumnya, enzim yang digunakan adalah selulasa, pektinase, dan hemiselulasa. Prinsip dasar ekstraksi berbantuan enzim adalah penghancuran dinding sel tumbuhan dengan cara menghidrolisisnya menggunakan enzim sebagai katalis pada kondisi percobaan optimum. Reaksi hidrolisis terjadi karena ikatan antara enzim dan substrat. Pertama-tama, dinding sel tanaman terikat pada situs aktif enzim.
Kemudian, enzim mengalami perubahan bentuk menyesuaikan dengan substrat. Lalu, ikatan pada dinding sel terputus atau terjadi reaksi hidrolisis dan kemudian senyawa aktif dilepaskan. Berikut merupakan daftar senyawa bioaktif yang diperoleh dengan ekstraksi berbantuan enzim dari tanaman. Di sini ada tipe produk minyak dan karotenoid dengan produk oil. Sumbernya itu grapeseed. Enzim yang digunakan ada selulosa, protease, silase, dan pektinase. Hasil maksimum 17,5%. Contoh lagi, tipe produk dari glikosid dengan produk sugar. Sumbernya yaitu berasal dari grapefruit peel wash. Dengan enzim yang digunakan ada selulosa dan pektinase. Hasil maksimumnya yaitu 0,6377%. Berikutnya ada tipe produk yang lain yaitu dengan produk vanilin. Sumbernya vanilla green pods. Dengan enzim yang digunakan beta-glukosidase dan pektinase. Hasil maksimumnya itu 14-21%. Alat yang digunakan dalam enzim assisted extraction yaitu ada spektrofotometer UV vis, thermoscientific genesis, inkubator, hot plate stirrer, inkubator shaker, autoclave mikrosentrifugasi, dan laminar air flow cabinet. Metode yang digunakan yaitu ekstraksi dari tanaman yang didapatkan dari biji, buah, akar, kulit, daun, dan ataupun bunga. Itu dikeringkan dan digiling sehingga didapatkan bubuk kering yang kemudian akan dihidrolisis oleh enzim dengan memperhatikan konsentrasi, waktu, temperatur, dan pH enzim. Kemudian disentrifugasi untuk memisahkan partikel organel berdasarkan massa jenisnya melalui proses pengendapan. Selanjutnya dilakukan penyaringan. Setelah itu dilakukan purifikasi sehingga didapatkan produk alami yang bebas dari komponen kimia lain yang tidak dibutuhkan. Kelebihan dan kekurangan dari metode EAE ini yaitu kelebihannya metode ini eco-friendly, meningkatkan jumlah hasil dan kualitas produk, menghilangkan komponen bahan yang tidak diinginkan secara selektif, dan mengurangi waktu ekstraksi dan volume pelarut yang digunakan. Sedangkan kekurangannya yaitu biaya enzim relatif tinggi. Enzim yang ada sekarang tidak bisa menghidrolisis sempurna dinding sel tanaman. Metode EAE ini mungkin sulit untuk ditingkatkan ke skala industri karena dapat mempengaruhi perilaku enzim berdasarkan kondisi lingkungan, representasi oksigen larut, suhu. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.